Selamat siang GKII. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara pada hari ini, buat kesiapan kita pada hari ini dalam mempersiapkan ibadah kita, dan terima kasih juga sudah datang tepat waktu. Di minggu lalu firman Tuhan disampaikan kepada kita, yaitu bagaimana agar rohani kita bisa bertumbuh. Yang pertama kita mendengarkan, kedua kita mempelajari, dan ketiga kita menaati firman Tuhan. Ketika kita sudah mendengar, mempelajari, dan menaati firman Tuhan, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu hati kita, pikiran kita, kehendak kita, kekuatan kita, tubuh kita, dan juga talenta kita. Menyerahkan hidup kepada Tuhan untuk membuat kita mengerti bahwa hidup ini bukanlah hidup dari roti saja, tetapi hidup ini adalah hidup yang dari segala yang diucapkan Tuhan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan dilayani kembali oleh Dr. Philip. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkanlah apa yang perlu kita persiapkan dengan seperti catatan kita, dan kita bisa menonaktifkan nada dering handphone kita selama firman Tuhan sehingga kita dapat fokus. Kemudian Bapak Ibu Saudara, diumumkan pada kita bahwa kita semua jemaat Tuhan diundang untuk berpartisipasi baik rohani maupun materi kita, di mana akan ada 3 event yang akan kita kerjakan di bulan April, yaitu ulang tahun gereja kita, ibadah Jumat Agung, dan juga ibadah Paskah. Kita bisa mulai mendoakannya, itu adalah dukungan rohani kita, dan materi kita kita dapat berikan. Mungkin di 4D kita bisa sampaikan berapa yang mau kita berikan untuk 3 event gereja kita ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat renungan kita pada hari ini yang diambil dari Yohanes 17 ayat 17. Saya bacakan terlebih dahulu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita baca bersama. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Bapa, firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang menguduskan kami. Siang ini Tuhan, kami mau kembali menghampiri Allah dengan berhiaskan kekudusan. Besar, ajaib, dan perkasa itulah pribadi-Mu Tuhan. Lakukanlah Roh Kudus apa yang Engkau lakukan di tempat ini, dan kami bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan, ada satu sobat kita yang setia, yaitu namanya Yesus. Katakan ke sebelahmu, sobat kita yang setia adalah Yesus namanya. Amin. Kita bisa bertepuk tangan bagi Allah kita. Lebih kencang lagi dong tepuk tangannya. Hey. Hidup yang
kami bersuka cita di tempat ini Tuhan. Kami bersuka cita karena kami memiliki Engkau. Bapa, kami kembali menghadap tahta-Mu. Kami bersujud di hadapan-Mu. Kami rendahkan diri dan menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Ku bersujud di hadirat-Mu, membawa seluruh hidupku. Iman dan hatiku hanya tertuju padamu. Yesus, Kau sumber pengharapan. Apa yang mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Penasehat ajaib, Kau Allah yang perkasa. Ku letak
bersujud di hadapan-Mu. Kami bersujud, kami bersujud. Iman kami, pengharapan kami, tertuju kepadamu. Tertuju kepadamu saja. Dan saat ini saat ini ku datang padamu. Kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu. Kami katakan hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau layak ditinggikan dari segalanya, layak disembah. Sebab itu kami datang, kami bawa hidup kami, kami bangun di atas kasih-Mu Tuhan. Kami letakkan sebagai persembahan yang indah bagimu, sebagai persembahan yang kudus. Kami letakkan hidup kami, Bapa, hanya dalam hadirat-Mu. Biar kami menyembah-Mu selalu, Tuhan. Layak di atas tiap hidup pujian, layak di
hidup kami dan kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether worthy, altogether. Come on, sing again. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether. Come on, sing again and worship Him. Here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether worthy. We sing for you, Lord. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita kembali naikkan syukur dan doa kita. Kita bisa baca bersama di layar. Kita naikkan syukur buat kebenaran Tuhan yang Ia nyatakan atas hidup kita. Kita bersyukur Tuhan melindungi Kota Padang dan juga keluarga-keluarga kita. Kita berdoa bagi umat Tuhan agar antusias menyambut pekerjaan-pekerjaan yang besar yang akan dikerjakan. Berdoa bagi persiapan anak-anak yang akan mengikuti ujian. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami seluruhnya Tuhan umat-Mu GKI Padang, jemaat-Mu Tuhan Yesus, kami datang Tuhan Yesus bukan hanya beribadah saja, tetapi Tuhan kami boleh bersama-sama menaikkan syukur kami dan juga doa kami Tuhan, di mana Tuhan Yesus kami bersyukur kebenaran Tuhan yang selalu Engkau nyatakan Tuhan atas hidup kami Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat menjadi terang Tuhan yang menyinari Tuhan Yesus sekeliling kami, sehingga Tuhan Yesus kami dapat mengetahui Tuhan apa yang benar Tuhan dan baik untuk kami kerjakan dan kami jalankan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana Tuhan Yesus Engkaulah kebenaran dalam hidup kami dan kebenaran-Mu Tuhan yang menguduskan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah kebenaran itu Tuhan Yesus selalu kami hidupi Tuhan setiap harinya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan di mana Engkau melindungi kota kami dan juga Tuhan keluarga-keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan atas laut, darat, udara Tuhan Yesus yang tetap dalam keadaan baik di kota ini. Kami bersyukur semua keluarga-keluarga kami Tuhan Yesus dapat sehat Tuhan, dapat Tuhan cukupkan segala yang diperlukan, makan, minum, pakai. Kami bersyukur atas semua penjagaan-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari Tuhan. Sungguh kasih-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan Tuhan Yesus setiap pagi dalam kehidupan kami. Tidak ada kekejutan ataupun mara bahaya Tuhan yang menimpa setiap keluarga-keluarga, tetapi Tuhan Yesus selalu tongkat-Mu dan gada-Mu yang menyertai Tuhan seluruh keluarga-keluarga. Tuhan kami naikkan juga doa kami Tuhan bagi seluruh umat-Mu Tuhan, agar kami dapat antusias menyambut pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan sediakan sebelumnya untuk kami kerjakan melalui gereja-Mu Tuhan GKI Padang. Biarlah Tuhan kebersatuan hati dan juga Tuhan Yesus hati sepikir sepemikiran Tuhan, semua bergandengan tangan Tuhan, walaupun ada kesulitan dan
tantangan Tuhan, tapi biarlah semua dapat dilalui bersama Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, biarlah semua kami bertumbuh sebagai gereja yang benar dan mengasihi Tuhan. Oh, sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami, dan juga Tuhan kami bisa mengasihi sesama kami Tuhan. Dan juga kami naikkan doa kami bagi semua anak-anak Tuhan, adik-adik kami Tuhan yang akan mengikuti ujian Tuhan, kelulusan, baik juga naik kelas maupun Tuhan ujian dalam masuk perguruan tinggi negeri ataupun Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya Bapa. Apa yang mereka persiapkan Tuhan, setiap kali mereka belajar Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberikan kepintaran Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang memberikan bagi mereka Tuhan Yesus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, semua anak-anak Tuhan Yesus dapat Tuhan Yesus lulus dan memasuki Tuhan SD ataupun SMP maupun perguruan tinggi Tuhan, sesuai dengan apa yang mereka imankan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau juga memberikan kerendahan hati. Biarlah semua berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang mengandalkan pemikirannya sendiri Tuhan. Berkat Tuhan dan janji Tuhan, itu yang Tuhan Yesus Engkau nyatakan Tuhan. Semua takut akan Engkau Bapa. Terima kasih, dan kami menyatukan hati kami, mengusir segala kuasa roh jahat, menghalangi seluruh kami umat Tuhan dapat antusias menyambut pekerjaan-pekerjaan besar di dalam nama Yesus. Tidak bersatu hati, bergandengan tangan menghadapi tantangan dan kesulitan dalam nama Yesus. Mangi Tuhan Yesus yang memberikan kelulusan bagi setiap anak-anak yang naik kelas ataupun ujian perguruan, masuk perguruan tinggi di dalam nama Yesus. Menghalangi semua rendah hati, mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Kudus, kudus, Kau tiada
tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak untuk dimuliakan dan ditinggikan. Engkau layak Tuhan. Kami tinggikan Engkau dan kami sembah Engkau Tuhan. Biar ketika Engkau menemukan kami di dalam posisi untuk memuji dan menyembah-Mu. Ini hidup kami, semua yang kami miliki, kami sadari ini semua datang daripada-Mu. Segala yang baik, segala yang kami rasakan kurang, semuanya atas izin Tuhan. Tidak satu pun terjadi di luar daripada rencana-Mu. Semua baik Tuhan, semua baik. Semua yang kami terima itu datang dari Tuhan pencipta semesta alam. Hari ini kembali kami bawa hidup kami menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau mendengar suara-Mu. Roh Kudus bantu kami pada siang ini. Bicara bagi pribadi lepas pribadi. Supaya perkataan firman Tuhan dapat hidup, jatuh di tanah yang subur, berurat, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan perubahan hidup yang baik. Semakin serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Itulah tujuan kekristenan yang sejati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar waktu yang ada, kami boleh belajar sesuatu, dan kami izinkan Roh Kudus-Mu untuk mengambil bagian, memberitahukan kepada kami apa yang harus kami kerjakan, yang mesti kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Biar hati kami bawa yang terbaik kepadamu Tuhan. Biar selalu kami menyenangkan Engkau, meninggikan Engkau, mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan semua kita sama-sama berkata, amin, 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 haleluya. Silakan duduk, semua jemaat Tuhan, ibadah kedua. Baik. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara baik, sehatkah kondisinya? Oke. Oke, baik. Kalau ada yang belum Bapak Ibu Saudara sapa, boleh sebentar sapa kiri kanannya. Katakan selamat hari Minggu. Ya. Kita bersyukur bisa kumpul kembali, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita juga bisa dilayani oleh saudara-saudara kita pada hari ini. Kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara. Boleh katakan juga kiri kanannya, sungguh senang melihat kamu ada pada hari ini. Ya. Beneran tanya sebelahnya lagi, beneran senang gak? Beneran senang gak? Benar ya? Ya, beneran senang. Kita mau sangat suka cita ya, bisa kumpul, bisa jumpa lagi dengan semua saudara-saudara seiman. Dan tema kita pada bulan ini, yaitu bulan Maret, kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Ini sudah kita bahas ya, dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu, ini minggu keempat, dan masih ada minggu kelima pada minggu yang akan datang. Apakah Bapak Ibu Saudara diberkati melalui pembelajaran mengenai kebenaran firman Tuhan? Diberkati? Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang belum melihat atau mengikuti ibadah, boleh juga melihat lagi ke YouTube GKI Padang dan belajar apa yang sudah kita pelajari. Jangan sampai ketinggalan, karena Tuhan pasti mau menaruhkan pembelajaran yang baru bagi kita. Saya pun sangat diberkati dengan apa yang kita pelajari selama 3 minggu berturut-turut. Pada minggu yang lalu, Gembala Sidang mengajari kita bahwa ada 3 hal yang diperlukan untuk menjadi murid Kristus. Yang pertama adalah mendengar. Ya. Yang kedua adalah mempelajari. Dan yang ketiga adalah menaati. Sekaligus juga untuk melakukan firman Tuhan. Dalam 2 minggu kebelakang ini kita sudah fokus untuk belajar atau mempelajari firman Tuhan.
Kalau kita mau belajar firman Tuhan, kita perlu menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita perlu trade in, kita perlu gantikan. Karena firman Tuhan bukan untuk ditambahkan, tetapi untuk menggantikan seluruh kehidupan kita. Jadi bukan 50% milik kita, 50% kita tambahkan kebenaran firman Tuhan, melainkan seluruh yang ada dalam hidup kita gantikan menjadi kebenaran firman Tuhan. Nah, apa saja sih yang perlu kita serahkan? Yang pertama adalah hati kita. Hati kita perlu kita serahkan. Kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena Amsal berkata bahwa dari situlah terpancar kehidupan. Kita perlu jaga hati kita. Banyak orang bisa sehat di luar tetapi hatinya banyak sakitnya. Hati kita perlu kita serahkan untuk bisa belajar firman. Lalu kita perlu menyerahkan juga pikiran kita. Karena di dalam pikiran ini dibangun segala benteng pertahanan. Ketidakpercayaan itu dalam pikiran kita. Yang ketiga, kita menyerahkan kehendak. Keinginan kita. Karena pasti tidak semua keinginan kita sesuai firman Tuhan. Justru faktanya sebagian besar keinginan kita bisa bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kita perlu gantikan. Lalu kita perlu menyerahkan tubuh kita juga, seluruh anggota tubuh kita. Kecakapan kita, kelebihan kita, talentnya kita, yang kita punya, talenta kita perlu serahkan, kembalikan. Kita perlu gantikan dengan kebenaran firman. Berikutnya yang kelima adalah keuangan kita. Kita baca, kita ketahui di dalam Timotius, Paulus berkata kepada Timotius bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi kita nggak bisa cinta akan firman Tuhan berbarengan dengan cinta akan uang. Kita mesti memilih. Sebab itu kalau kita memutuskan untuk mempelajari firman, maka uang bukanlah suatu masalah bagi kita. Kecintaan lagi bagi kita. Yang keenam yang perlu kita serahkan adalah masa depan kita. Rencana. Mimpi kita. Supaya yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah mimpinya Tuhan bagi kita. Saya sangat yakin bahwa bagi masing-masing kita, tidak tergantung hanya orang muda saja ya. Tetapi juga bagi Bapak Ibu juga yang sudah berusia lebih lanjut. Tuhan itu punya tujuan selalu dalam hidup kita. Sampai kita kembali kepada hidup yang kekal, kita belum menyelesaikan tujuan itu. Selama kita di dunia, kita perlu mengerjakan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, hati, pikiran, kehendak, tubuh, keuangan, dan masa depan mesti kita serahkan untuk kita bisa mempelajari firman Tuhan. Kita juga bisa mengaplikasikan 3T. Bagaimana cara kita untuk mempelajari firman Tuhan. T yang pertama adalah apa Bapak Ibu Saudara? Teliti. Nah, tidak hanya kita membaca, tetapi juga kita mengobservasi. Kita juga menelaah apa yang sedang kita baca. Kita tanyakan, kita bahas waktu itu 5W dan 1H. Yaitu apa, mengapa, di mana, siapa, kapan. Lalu kemudian hanya adalah how, yaitu bagaimana. Jadi tidak hanya membaca lalu kemudian menyelesaikan sebuah cerita saja. Tetapi kita belajar untuk mengupas apa yang tertulis di dalam ayat yang sedang kita baca. Selanjutnya kita perlu tekun. Yang berarti T yang kedua adalah tekun ya. Yaitu tidak hanya baca, tutup, selesai. Tapi kita perlu beri waktu untuk bersaat teduh. Untuk merenungkan apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kita. Pada waktu kita baca firman, tanpa kita sadari sebenarnya Roh Kudus akan sangat berkeinginan untuk membantu kita. Dia tidak akan lepaskan kita seorang diri untuk mempelajari firman Tuhan. Roh Kudus akan bantu kita. Bagi kita yang misalnya merasa kayak sepertinya Roh Kudus itu jauh dari kita, mari kita mulai membangun kehidupan belajar membaca firman Tuhan. Pada waktu kita baca, Roh Kudus dekat dengan kita, dia akan ajari kita.
Dan kita akan merasakan kehadirannya lebih dekat. Lalu kemudian T yang ketiga adalah tugas. Setelah kita selesai, kita catat, kita renungkan, kita mulai melakukan apa yang menjadi tugas kita. Antara kita dengan Tuhan. Bagaimana sikap kita menghormati Tuhan, melayani Tuhan. Bagaimana sikap kita berdoa, menghadap hadiratnya. Tugas kita dengan Tuhan. Lalu tugas kita dengan sesama kita. Bagaimana kita melayani sesama, bergaul, berhubungan dengan mereka. Ada tugas kita. Lalu kemudian tugas kita dengan sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita perlu kerjakan setelah kita mempelajari firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ayat yang menjadi renungan pada minggu pertama di bulan ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apakah tulisan yang diilhamkan Allah? Kita telah belajar bahwa Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah kepada manusia, yang dipercayakan kepada mereka sebagai penulisnya. Alkitab adalah sumber yang kredibel, dapat dipercaya. Saya berikan contoh pada 2 minggu yang lalu bahwa seperti kita presentasi di depan kawan-kawan kita dan kita kelihatannya keren sekali, wow sekali. Tapi ketika ditanya sumbernya dari mana? Lalu kita jawab dengan malu-malu, oh ya dari Google, saya lihat ada blog orang di Google. Maka seluruh presentasi yang keren tadi akan menjadi sebuah hal yang diremehkan. Demikian juga kekristenan kita seharusnya bersumber daripada segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri, yaitu dari firman Tuhan. Oleh sebab itu minggu yang lalu Gembala Sidang berkata bahwa kehidupan kekristenan tidak pernah identik dengan kenyamanan. Tidak ada jaminan kenyamanan di dalam kita mengikut Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apalagi makin kita dalam untuk mengenal Tuhan, sebenarnya kehidupan kita semakin tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena kekristenan itu tidak lepas dari latihan rohani, dari spiritual training. Nah, tujuan daripada latihan rohani ini adalah bagaimana supaya hidup kita semakin diubahkan dari dalam keluar, from the inside out. Melalui pengenalan kita akan Kristus. Itulah tujuan latihan rohani kita. Supaya seperti yang Paulus katakan, kita tidak seperti petinju yang sembarangan memukul. Lama-lama jadi apa petinjunya? Capek. Apakah dia akan menang? Tidak. Karena dia memukul dengan membabi buta. Demikian juga kekristenan kita bukan kekristenan yang membabi buta. Iman kita bukan iman yang tanpa arah. Pelayanan kita bukan pelayanan yang tanpa arah. Sesuatu yang tanpa arah cenderung menjadi arogan, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Tetapi kekristenan kita memiliki arah, yaitu latihan rohani. Tujuannya adalah supaya hidup kita semakin diubahkan dari dalam keluar. Melalui pengenalan kita akan Kristus Tuhan kita. Sehingga cara kita dalam menjalani hidup ini berbeda dengan sudut pandang dunia. Bagaimana cara kita bergaul, mengelola keuangan kita, bagaimana cara kita mengelola rumah tangga, bagaimana cara kita berada di lingkungan pergaulan kita, di sekolah, di perkuliahan, di tetangga. Cara kita berbeda. Bukan karena dibuat-buat dari luar ke dalam, tetapi memang karena firman Tuhan mengubahkan kita dari dalam keluar. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah,
1 Timotius 6 ayat 12. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Nah, firman Tuhan ini berkata seperti ini. Berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen. Supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan kekal. Sebab untuk itulah Allah memanggil engkau. Pada waktu engkau mengakui di hadapan banyak orang bahwa engkau percaya kepada Kristus. Kita yang hadir telah percaya kepada Kristus. Menerima kelahiran baru. Tandanya adalah kita mengucapkan doa keselamatan, doa sebagai tanda kelahiran baru di mana kita mengambil komitmen kembali kepada Tuhan dan kita membuka hati kita untuk Tuhan masuk. Amin, kita sudah melakukannya, amin Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah itu, setelah kita mengakui kepercayaan kita, Paulus berkata kepada Timotius bahwa kita mesti berjuang sungguh-sungguh. Tidak hanya berjuang, tetapi apa juga Bapak Saudara? Sungguh-sungguh. Apa yang kita perjuangkan? Yaitu untuk hidup sebagai orang Kristen. Jadi yang diperjuangkan bukan identitas KTP kita sebagai orang Kristen. Yang diperjuangkan bukan keyakinan kita sebagai orang Kristen, tetapi lebih lagi kita memperjuangkan hidup sebagai orang Kristen. Dan berjuangnya mesti sungguh-sungguh. Katakan kiri kanannya, perlu sungguh-sungguh. Haleluya. Perlu sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar kapan ingat, kapan perlu, kapan lagi semangat. Tapi sungguh-sungguh berjuang untuk menunjukkan kehidupan kekristenan kita. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang selalu berjuang untuk menunjukkan bahwa memang Kristus ada dalam kita. Kalau disuruh bersaksi pun pasti ibadah kedua ini banyak orang bisa bersaksi bagaimana mereka memperjuangkan kekristenan mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah kita belajar pada poin yang kedua yaitu mempelajari, kita akan fokus pada poin yang ketiga yaitu menaati atau kita sebut juga melakukan. Oke? Amin, Bapak Ibu Saudara, kita akan menaati atau melakukan. Kita akan fokus dalam minggu ini untuk belajar tentang menaati atau melakukan. Nah, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca sama-sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat yang sering kita dengar. Perumpamaan yang mungkin sudah di luar kepala kita. Sering sekali membaca perumpamaan ini tentang dua macam dasar. Oke? Tentang dua macam dasar. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Saya sudah belajar firman Tuhan. Kenapa lagi saya perlu melakukannya? Atau mungkin ada yang sudah berkata, saya sudah melakukan firman Tuhan. Tapi kok rasanya masih kurang ya gitu. Kayak belum ada resultnya, belum ada hasilnya. Mungkin ada juga yang bertanya, saya sudah melakukan firman Tuhan, sampai kapan ya? Gitu. Atau ada juga yang bertanya, kapan saja sih saya lakukan firman? Di dalam perumpamaan yang kita baca, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menemukan ada dua jenis orang di dalam perumpamaan ini. Yang pertama adalah orang yang bijaksana
Dan yang kedua adalah orang yang bodoh. Oke. Semua kita pasti sama-sama ingin menjadi orang yang apa? Bijaksana. Ya. Ada yang mau jadi orang bodoh? Enggak. Bahkan orang bodoh pun akan tersinggung bila dibilang bodoh. Benar enggak? Walaupun pada dasarnya secara IQ, secara intelijensia mungkin mereka kurang, itu pun mereka nggak mau dibilang bodoh. Semua orang pasti ingin disebut sebagai orang yang bijaksana. Nah, Yesus memakai perumpamaan, 2 perumpamaan. Untuk menggambarkan siapa yang bijaksana dan siapa yang bodoh. Mungkin kalau saya bisa pakai lebih dalam, Kristen yang bijaksana dan Kristen yang bodoh. Karena Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Dia berbicara kepada orang yang telah dengar firman. Oke? Yesus tidak berbicara kepada orang yang belum dengar firman, tetapi Yesus berbicara kepada orang yang telah dengar firman. Siapa di sini yang telah dengar firman Tuhan? Oke. Nah, baik. Ada 2 poin penting yang akan kita bahas hari ini. Poin yang pertama, membedakan bijaksana dan bodoh. Saya akan bacakan ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Perbedaan pertama, yang paling mendasari antara bijaksana dan bodoh adalah di mana? Melakukan atau tidak melakukan. Sama-sama dengar firman Tuhan. Sama-sama baca firman Tuhan. Sama-sama belajar firman Tuhan. Perbedaannya di mana? Satu melakukan, yang satu lagi tidak melakukan. Semuanya sama, kecuali di satu poin ini. Dan ternyata perbedaan yang sederhana ini justru berdampak kepada hidup kita bijaksana atau hidup kita bodoh. Bapak Ibu Saudara, kita pasti mau membangun hidup yang bijaksana. Sama seperti Raja Salomo terkenal dengan seorang raja yang bijaksana, yang selalu tepat di dalam mengambil keputusan kehidupan kerajaannya. Kita juga mengenal Daniel dan kawan-kawannya sebagai orang-orang yang bijaksana, yang justru diangkat menjadi penasehat di zaman Raja Nebukadnezar, Raja Darius. Dan kita juga mengenal Paulus, seorang bijaksana yang sempat menjadi bodoh karena salah memahami firman Tuhan dan Tuhan selamatkan sehingga dia kembali kepada kebijaksanaan yang sebenarnya. Saya percaya kita semua mau membangun hidup yang bijaksana, amin. Bukan hidup yang bodoh. Dan perbedaannya bukan pada strata sosial ataupun strata pendidikan kita. Tetapi perbedaan pertama, melakukan firman atau tidak melakukan firman. Yakobus 1 ayat 22 di dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata begini. Tetapi firman itu harus kamu lakukan, bukan hanya didengar. Janganlah menipu diri sendiri dengan berpikir, bagi saya mendengar firman-Nya saja sudah cukup. Mendengar firman Tuhan tidak langsung menjadikan kita bijaksana. Mendengar firman Tuhan tidak serta-merta menjadikan kita orang yang bijaksana. Banyak orang suka dengar firman Tuhan. Apalagi kalau firman Tuhannya tentang motivasi, tentang hikmat, tentang berkat, tentang kesembuhan, dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu kita dengar firman, iman kita baru timbul. Dan seperti yang kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya, bukan berarti segala yang timbul pasti hidup. Bukan segala sesuatu yang muncul ke permukaan pasti bertahan. Pada waktu kita dengar firman, iman kita timbul. Hati kita berkobar, roh kita bersemangat. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Apalagi mungkin kita mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang kita kagumin. Ya 1 jam kita dengar
2 jam kita dengar, wah rasanya full, berapi-api. Rasanya, wah saya siap nih, apa saja di depan saya terobos gitu ya. Tetapi ketika kita kembali ataupun menyelesaikan kebaktian kita, orang yang tadinya berapi-api belum tentu mau melakukan firman. Belum tentu. Karena banyak orang suka dengar firman, tetapi belum tentu semuanya mau melakukannya. Karena tantangannya beda. Kalau dengar firman, tantangannya masih minim Bapak Ibu Saudara. Benar enggak? Ya kita hanya bawa hati kita, waktu kita, ya kan? Kita hanya bawa kesempatan kita. Tetapi kalau untuk berbicara, untuk melakukan firman, itu banyak tantangannya. Tantangan yang pertama adalah ego. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Dan tidak semua orang, bahkan mungkin saya bisa katakan sebagian besar kita, tidak suka kalau ego kita diusik. Tantangan berikutnya adalah kurangnya memahami, kurangnya pengetahuan. Ya, mungkin karena letih sehingga tidak fokus. Akhirnya apa yang dibaca, apa yang didengarkan tidak dipahami. Bagaimana bisa melakukan? Atau kurang paham karena sedang di dalam kondisi yang tidak baik. Kondisi yang gundah, kondisi yang emosi. Yang ketiga, godaan dari lingkungan sekitar. Benar enggak? Ini menjadi tantangan kan? Kita kalau dalam dengar firman dalam gereja ya kita bersemangat, kita berapi-api. Tetapi kemudian kita akan kembali kepada tempat di mana kita berada. Ke keluarga, lingkungan kita, pekerjaan, profesi kita. Kita akan melihat godaan. Kita mungkin mendengarkan bagaimana kita untuk memberikan perpuluhan. Lalu kita juga tadi ada mendengarkan pengumuman ya bahwa ada 3 event penting pada bulan depan. Yang satu adalah ulang tahun gereja kita yang ke-31. Lalu kemudian ada ibadah Jumat Agung dan ada ibadah Paskah. Ya, mungkin kita pas mendengar firman Tuhan, wah berkorban, menabur, memberi. Kita bersemangat. Karena apa yang kita tabur pasti kita tuai. Itu yang kita dengarkan. Tapi kemudian kita akan kembali kan ke rumah kita, ke kamar kita. Ya kita akan scroll media sosial dan kita akan mungkin melihat banyak hal-hal yang menarik. Dan apa yang tadi kita janjikan bisa jadi gagal nggak? Bisa. Kalau kita menjadi tergoda, belanja ini, belanja itu, akhirnya ketika kita mau berkorban, nggak ada lagi. Karena sudah tergoda. Tantangan berikutnya adalah emosi. Semua orang pasti punya emosinya, berbeda-beda. Ada yang cepat meluap, ada yang lebih lambat untuk meluap. Emosi seringkali menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan firman. Mungkin pada waktu kita di gereja dengar firman, kita dengarkan mengenai pengampunan, kita dengarkan mengenai kasih, wah kita terjamah. Apalagi kita dengarkan tentang kasih Tuhan, cerita mengenai Yesus mengampuni dosa kita, ya air mata kita bisa mengalir. Tetapi pertanyaannya, apakah kita melakukannya? Karena kita akan kembali dan bertemu dengan orang yang kita benci itu. Amin. Dan ketika kita bertemu, tantangannya apa? Emosi kita. Tantangan berikutnya adalah hasil yang tidak selalu tampak. Pada waktu kita lakukan firman langsung ada hasilnya. Seringkali butuh proses. Dan prosesnya mungkin bukan hanya 1 hari, 1 minggu. Mungkin bisa berbulan-bulan. Benar Bapak Ibu Saudara? Ada yang pernah pasti ya mengalaminya ya. Ada yang punya pengalaman yang sama. Sudah melakukan tapi belum dapat apa yang dia harapkan.
hasil yang tidak selalu tampak sehingga orang menjadi sulit atau tertantang untuk melakukan firman Tuhan. Inilah tantangannya. Kalau mendengar gak banyak tantangannya, tapi melakukan banyak tantangannya. Katakan kiri kanan, banyak tantangannya. Nah, seharusnya ini baik apa tidak sih? Kalau kita bicara latihan itu maunya ada tantangan atau tidak ada tantangan. Pada hari Kamis yang lalu, pada akhir daripada sesi badminton kami, pada waktu itu tidak terlalu banyak yang main. Kemudian adalah satu partner badminton dari lapangan sebelah yang kami jarang sekali mau melawan dia. Karena dia memiliki smash yang keras. Keras sekali. Bahkan kalau dia smash kayak ada efeknya gitu. Kayak ada efek api. Saking kerasnya smashnya. Mendengar bunyinya saja kita bisa gemetar. Di akhir daripada sesi badminton, dia menawarkan dirinya untuk sparring dengan kami. Ya karena kami masih memiliki tenaga dan masih ada waktu, saya berpikir ya kenapa tidak. Ya terbuktilah pada waktu sparring ya sudah jelas kalah telak. Ya itu nggak cukup dengan doa kalau yang satu itu. Doa, topangan tangan itu nggak ada hubungan. Jadi pasti kalah gitu. Dan dia setelah kami kalah, saya bilang sama dia, coba kamu smash. Aku mau berusaha untuk menangkapnya. Saya coba challenge diri saya untuk membalikkan smashnya, untuk menangkal smashnya. Dan padahal tenaga saya sudah habis. Saya melihat melihat detak jantung dan kemudian mengawasi smartwatch saya merasa bahwa ini sudah agak over. Tapi ada tantangan baru. Di mana jarang kami bisa sparring dengan dia. Saya pikir ya kenapa tidaklah di akhir ini saya kembali bersemangat lagi. Tenaga saya seperti kayak ada lagi, padahal sebenarnya memang sudah habis. Tapi kayak ada lagi. Ngerti ya maksudnya Bapak Ibu Saudara ya? Kayak ada lagi, karena tantangannya baru. Dan kemudian dia smash berulang kali, bar. Ya nggak langsung bisa. Tapi pelan-pelan saya mulai bisa memahamin bagaimana melihat jalur smashnya. Nggak semua bisa dibalikkan, tapi pelan-pelan saya paham. Demikian juga kehidupan kekristenan kita. Kalau tanpa tantangan, ya pasti akan mati Bapak Ibu Saudara. Perlu tantangan. Supaya kekuatan itu ada lagi. Boleh sama-sama katakan ada lagi. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara, ada lagi. Karena kalau nggak ada tantangan, cenderung ya sekedar saja. Sebab itu kalau kita hanya suka mendengar saja, maka belum tentu kekristenan kita hidup. Tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan, ada tantangan, itu akan menghidupkan kehidupan kekristenan kita. Pertanyaan berikutnya, apa yang perlu saya lakukan dari saya mempelajari firman? Dalam 2 Timotius 3 ayat 17, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan Alkitab itu, orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Dengan Alkitab yang kita baca, maka kita akan dilengkapi untuk apa? Segala macam pekerjaan yang baik. Dari belajar mengenai firman Tuhan, kita akan mengenal perbuatan-perbuatan baik. Kita akan mengenal kasih, pengampunan, berkorban, memberi, ramah, rendah hati. Dari mana? Dari firman Tuhan. Dari belajar firman Tuhan. Tapi itu masih sekedar tahu. Mungkin kita nggak mengetahuinya atau diajari. Mungkin tidak diajari dari keluarga kita. Tidak diajari dari sekolah kita. Tentang kasih, tentang sukacita, memberi, berkorban. Tetapi kalau kita belajar firman, kita akan menemukan pelajaran mengenai perbuatan baik. Untuk kemudian dilakukan. Ini tidak hanya untuk dipelajari saja, namun untuk dilakukan. Sehingga iman kekristenan kita menjadi hidup.
Yakobus 2 ayat 26 di dalam New Living Translation berkata seperti ini. Just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. Jadi sama seperti tubuh itu mati tanpa nafas. Demikian juga iman itu mati tanpa perbuatan-perbuatan baik. Ini yang kita lakukan setelah kita dengar firman. Setelah kita belajar firman. Yang perlu kita lakukan adalah perbuatan baik. Boleh katakan kiri kanannya, perbuatan-perbuatan yang baik saudaraku. Tujuannya apa? Supaya iman itu tidak mati. Karena iman akan mati kalau tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Memang mendengarkan firman menimbulkan iman. Tapi iman itu akan mati bila tidak ada perbuatan baik yang dikerjakan. Bila hidup kita tidak berubah. Bila apa yang kita baca tidak kita aplikasikan, iman kita akan mati. Iman kita bukan hidup karena seluruh doa kita dijawab. Bukan. Itu namanya semangat kita yang hidup. Iman kita hidup bukan karena kita disembuhkan dari sakit kita. Bukan. Itu semangat kita yang hidup. Iman kita hidup bukan karena lagi diberkati di dalam keuangan. Tidak, itu semangat kita yang hidup. Iman kita hidup ketika kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Karena tanpa perbuatan baik, iman ini akan cenderung mati. Tanda hidup adalah ada pertumbuhan. Benar ya? Yang namanya orang hidup maka ada pertumbuhan. Nah, kalau iman kita hidup, maka kekristenan kita akan bertumbuh. Setiap pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara, pasti butuh proses. Pasti butuh proses. Nah, sayangnya kita hidup di dalam zaman yang tidak menghargai proses. Orang lebih suka cara-cara yang instan, cara cepat. Justru mereka yang dapat cara cepatnya, justru mereka yang dianggap bijaksana. Cara cepat untuk menjadi terkenal, cara cepat untuk kaya. Cobalah perhatikan. Lihatlah dia, belum 2 bulan udah bisa beli mobil. Belum 2 bulan kerja, udah bisa beli motor. Keren ya. Justru itu yang dianggap sebagai orang yang bijaksana oleh dunia ini. Padahal Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan sangat menghargai proses. Kehidupan kekristenan kita berproses. Tidak ada yang saat lahir baru besoknya langsung berubah menjadi lebih baik. Kita berproses Bapak Ibu Saudara. Dan justru orang yang melewati proses, mereka yang disebut sebagai bijaksana. Amin. Jadi kalau kita sedang melewati proses, kalau kita melewatinya, kalau kita nggak mau instan, maka kebijaksanaan akan muncul dari kehidupan kita. Coba perhatikanlah, orang-orang pasti suka bertanya, lihat misalnya, sis, apa sih rahasianya kulitnya putih? Yang diharapkan adalah sesuatu yang cepat. Diharapkan gini, sis, nanti makan aja obat ini, saya beli di sini katanya. Itu yang diharapkan. Sempat nanti yang ditanyanya ini jawabnya begini, iya sih saya jaga makan, saya olahraga, saya jaga tidur saya. Lah pasti yang bertanya menjadi kecewa. Kayak, lah kira ada yang spesial. Lah itulah yang spesial. Itulah yang spesial Bapak Ibu Saudara. Tetapi sering sekali orang mengharapkan magic pills. Shortcut. Cara cepat. Dan tidak lagi menghargai prosesnya. Padahal iman kita untuk bertumbuh, itu perlu proses. Ulangan 4 ayat 5-6.
Mari kita baca. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Saya bacakan sekali lagi ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, atau lakukanlah firman itu, ketetapan itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Melakukan firman Tuhan terus-menerus dengan setia akan membuahkan kebijaksanaan dan akal budi. Tidak ada yang instan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap setia untuk melakukannya. Walaupun hasilnya belum tampak. Walaupun sekeliling kita tidak mendukung. Walaupun emosi kita sedang bergejolak. Walaupun mungkin pengertian kita lagi kurang. Ego kita lagi berkecamuk. Teruslah setia melakukan firman Tuhan. Jangan berhenti. Just keep going. Lakukan terus. Lakukan terus melayani. Lakukan terus memberi. Setialah terus untuk berkorban, untuk ramah, untuk mengasihi satu dengan yang lain. Setialah terus menghormati orang tua. Setialah terus menjaga keluarga kita. Lakukanlah dengan setia. Karena setiap orang yang melakukan firman dengan setia akan membuahkan kebijaksanaan dan akal budi. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amin. Kebijaksanaan kita berasal dari melakukan firman Tuhan. Yang kedua, perbedaan antara bijaksana dan bodoh. Yaitu di atas dasar apa? Yang pertama adalah dasar batu dan yang kedua adalah dasar pasir. Nah, saya akan bacakan ayat 26. Ayat 25 dulu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 27 berkata, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Itu rumah yang dibangun di atas dasar pasir. Rumahnya sama, bencananya sama. Hujan, banjir, kemudian angin. Sama. Bedanya apa? Bedanya apa? Dasarnya. Bedanya adalah dasarnya. Di dalam kehidupan ini sebenarnya ada banyak hal-hal fundamental yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti contoh misalnya menjadi seorang dokter. Salah satu hal fundamental menjadi seorang dokter adalah memelihara komunikasi yang baik. Kita sebut sebagai komunikasi yang efektif. Dan mungkin seiring dari zaman, hal ini yang dianggap kuno menjadi ditinggalkan. Sehingga mungkin kita menemukan dokter-dokter yang kurang komunikatif. Tetapi orang pasti akan terus mencari dokter yang bisa komunikasi dengan baik. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Demikian juga dalam bertukang. Ada hal-hal fundamental. Seperti gergaji untuk menggergaji. Hammer ataupun palu untuk menokok. Nggak bisa satu untuk semua. Walaupun sekarang ada alat yang all in one ya. One for all gitu. Tetapi akan lebih bagus alat yang berdiri sendiri-sendiri. Yang fundamental. Gergaji untuk menggergaji, obeng untuk membuka baut, mengencangkan baut, dan yang lain sebagainya. Seringkali justru hal-hal dasar kalau kita tinggalkan banyak kerusakan yang akan terjadi. Ini pun berlaku seperti rumah. Bagaimanapun rumah itu dibangun,
cakepkah, tinggikah, besarkah, mewahkah. Tapi kalau dasarnya di atas dasar yang lemah yaitu pasir, maka rumah itu pasti akan apa? Pasti akan rusak. Orang banyak sekali akan terpukau dengan apa yang terlihat. Yang terlihat adalah rumahnya, yang tidak terlihat adalah dasarnya. Kalau kita masuk ke suatu perumahan, pasti kita akan terpukau dengan rumahnya. Tetapi kalau orangnya bijak, maka dia sebelum beli rumah itu dia akan tanya sama developernya. Pak, pondasinya boleh saya tahu Pak apa? Oh, pondasinya cakar ayam. Oh, pondasinya polongan. Tentu sudahlah rumahnya bagus, pondasinya juga bagus, maka pembeli akan tertarik untuk membelinya. Tetapi walaupun rumahnya bagus, mungkin kekinian lah. Warna-warnanya cocok, ruangan-ruangannya oke, furniturnya oke. Tetapi ketika ditanya sama developernya bilang, dasarnya ya sekedar aja sih Pak. Dasarnya pondasinya kita cuma sekedar saja gitu. Sekedar ada aja kait-kaitan. Maka sebagus apapun rumah itu, tidak ada yang mau beli rumahnya. Demikian juga hidup kita bijaksana kalau dibangun di atas dasar yang benar. Kebijaksanaan bukan apa yang terlihat di luar, tetapi justru apa yang tidak terlihat di dalam. Saya mencatat begini, ada beberapa hal yang mudah dilihat atau dapat dilihat. Yang pertama adalah pencapaian. Ya, pencapaian lah, harta benda, karir, jabatan. Semua itu pencapaian. Dapat dilihat gak Bapak Ibu Saudara? Dapat gak? Dapat. Yang kedua adalah pelayanan. Ya dapat dilihat dia melayani apa, dia bertugas sebagai apa. Lalu yang ketiga kebaktian. Bisa dilihat berapa kali dia kebaktian seminggu, ibadah apa yang dia ikutin. Kemudian pemberian. Pemberian bisa dilihat. Lalu cara bicara, dan kemudian gaya hidup. Semua ini bisa dilihat gak Bapak Ibu Saudara? Bisa ya? Bisa, semuanya terlihat. Dan ada kemudian yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu adalah, yang pertama iman. Iman seseorang siapa yang bisa lihat? Yang kedua adalah karakter. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai kehidupan yang ia pegang. Itu semua bisa terlihat enggak? Tidak bisa terlihat. Itu ada di dalam. Dunia sedang berkompetisi dengan apa yang terlihat. Berkompetisi dengan pencapaian, dengan gaya hidup, cara bicara, cara makan. Dengan semua yang bisa diposting di sosial media. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Kita pun diizinkan untuk mencapai itu. Tetapi pertanyaannya mana yang lebih penting? Yang terlihat atau yang tidak terlihat? Dari suatu rumah, mana yang lebih penting? Pondasinya atau rumahnya? Pondasinya. Pondasi itu memastikan rumah itu bertahan di dalam segala kondisi. Saudara yang terkasih, kita nggak akan tahu kondisi apa yang terjadi ke depannya. Tapi satu hal yang pasti, ujian pasti terjadi. Tantangan pasti terjadi. Kekurangan pasti terjadi. Sakit pasti terjadi. Kekhawatiran pasti terjadi. Amin nggak? Amin. Kelemahan pasti terjadi. Pasang surut itu pasti akan terjadi. Pertengkaran pasti terjadi. Konflik pasti terjadi. Sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Kita bisa masuk ke dalam musim itu. Sama seperti rumah yang menjaminnya adalah pondasi, demikian juga hidup kita. Pondasi hidup kita itu penting. Apa yang mendasari kehidupan kita? Apakah kita sibuk membangun apa yang dilihat dan kita lupa tentang apa yang tidak terlihat? Kalau kita membaca firman Tuhan, ada banyak sekali
tokoh-tokoh Alkitab yang melatih dirinya di tempat-tempat yang tidak terlihat. Let me say one name. Contohnya adalah Raja Daud. Yang terkenal di Alkitab adalah dia melawan Goliat. Cerita yang paling famous di kita adalah yang ketika dia melawan Goliat. Sehingga kita melupakan bahwa sebelum dia melawan Goliat, dia terlebih dahulu menjaga kambing domba bapaknya, ayahnya. Dan itu di tempat yang tidak terlihat. Tidak ada cerita khusus mengenai bagaimana Daud menjaga kambing domba ayahnya. Benar nggak? Demikian juga cerita Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Cerita yang orang lihat adalah bagaimana mereka selamat dari dapur perapian yang menyala-nyala dan kemudian selamat dari gua singa. Tetapi kita sering melupakan bahwa ada yang mereka lakukan. Firman Tuhan berkata dalam Daniel bagaimana Daniel 3 kali sehari dia menghadap Allahnya berdoa di tempat yang tidak terlihat. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yesus pun mengajarkan di dalam kitab Matius, Markus, dalam kitab Injil, bagaimana cara berdoa. Jika kamu berdoa, janganlah kamu sama dengan orang Farisi berdoa. Yang berdoa dengan berteriak-teriak di jalan, dengan melantunkan suaranya dengan keras. Kalau kamu berdoa apa caranya? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah. Maka Bapamu dari sorga akan membalasnya dari tempat yang tersembunyi. So di tempat-tempat yang tidak terlihat, itu lebih penting Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita ibadah, itu terlihat. Tetapi ketika kita kembali ke dalam marketplace-nya kita, kehidupan kita, di sana tempat yang tidak terlihat, yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kalau kita hari ini sama-sama setuju bahwa apa yang tidak terlihat itu lebih penting daripada yang terlihat. Mari hari ini kita sama-sama melakukan firman Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 24, di dalam terjemahan The Message Bible, dikatakan seperti ini. These words I speak to you are not incidental additions to your life. Homeowner improvement to your standard of living. They are foundational words. Words to build a life on. Kurang lebih terjemahannya seperti ini, bahwa perkataan yang Tuhan sampaikan kepada kalian, kepada kita, bukanlah tambahan yang kebetulan dalam hidup kita. Seperti perbaikan yang dilakukan pemilik rumah terhadap standar kehidupan. Dengan kata lain seperti renovasi. Melainkan perkataan tersebut adalah kata-kata dasar, foundation. Kata-kata dasar untuk membangun kehidupan. Perkataan firman Tuhan adalah dasar untuk membangun kehidupan Bapak Ibu Saudara. Markus 13 ayat 31 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Pertanyaannya di atas apakah kita sedang membangun kehidupan kita? Apakah di atas pencapaian, di atas pelayanan, di atas gaya hidup, atau di atas besarnya pemberian kita? Atau justru kita membangun semuanya itu di atas iman, karakter, dan nilai-nilai yang kita pegang? Sekali lagi, kalau dasarnya lemah, maka rumah itu pasti mudah untuk rubuh. Kita perlu tenaga ekstra Bapak Ibu Saudara. Kita perlu tenaga untuk expand, untuk memperluas kehidupan kita. Kita perlu tenaga untuk bertahan di dalam segala kondisi yang akan terjadi. Kekurangan yang pasti akan terjadi. Masing-masing kita dengan tantangan yang berbeda. Ada yang di sektor keuangan, ada yang di sektor hubungan, ada yang di sektor keluarga, ada yang di sektor pendidikan. Masing-masing kita akan dengan tantangan masing-masing. Biar kekuatan kita dibangun di atas pondasi yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Karena melakukan kebenaran firman, itu sama dengan orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu.
Hujan datang. Hujan seperti berkat. Ya kan? Hujan seperti berkat. Banyak orang, saya mau tanya dulu, hujan itu bencana apa tidak? Bukan. Oke. Seolah-olah berkat datang. Tetapi hujannya berkepanjangan. Baru terjadi kejadian kedua, yaitu banjir. Overwhelming, kebanjiran. Berkat datang, power datang, kekuasaan, jabatan datang, karir, semuanya datang. Tapi terus menerus nih, lama-lama jadi apa? Overwhelming. Lamanya menjadi tidak kuasa untuk menahannya. Hujan tadi bukan sebuah bencana, tetapi ketika menjadi banjir, itu menjadi sebuah bencana. Karena banjir akan meresap ke dalam tanah. Kalau kita baca lagi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara, dan kita telah lebih lanjut, bukan air itu atau banjir itu langsung merusak, tidak. Tetapi kalau batu, apakah batu menyerap air? Tidak. Pasir tersapu dengan air. Kalau dasar kita firman Tuhan, maka bagaimanapun godaan dunia ini, tawarannya, berkat-berkat yang melimpah, yang overwhelming kepada kita, gak akan bisa menggantikan nilai kebenaran firman Tuhan dalam diri kita. Tapi kalau di atas pencapaian, di atas harta, jabatan, di atas popularitas, maka ketika kita menerimanya terus-menerus, kita akan larut dan mabuk di dalamnya. Tinggal tunggu waktu, kapan kejadian ketiga, yaitu angin. Saudara, kalau saudara baca, di dalam Matius tadi, Matius 7. Dikatakan bukan angin ribut yang datang. Tapi apa? Angin datang. Hanya angin. Sama-sama katakan kiri kanannya, hanya angin. Bukan dikatakan tiba-tiba datang angin ribut. Itu enggak yang disampaikan? Enggak kan? Yang dikatakan apa? Turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin. Ya kalau kita pikir-pikir angin, ya namanya angin kan selalu ada kan? Selalu ada enggak? Ini bukan angin badai ya, tapi angin saja. Selalu ada enggak? Ya, kalau dasar kita tidak kokoh, maka enggak perlu hal besar, hal kecil pun akan merusak semua kehidupan kita. Mari kita melakukan firman Tuhan. Perkataan firman bukan untuk merenovasi hidup kita dari luar. Melainkan firman Tuhan adalah dasar untuk membangun kehidupan dan segala pencapaiannya. Mari kita melakukan firman, ini semuanya proses. Mari kita belajar menghargai proses. Kalau saya teringat ada satu kesaksian saya pada waktu saya kecil. Saya punya PR matematika waktu itu dan itu bagi saya waktu itu sangat sulit. Bagi saya waktu itu ya, sangat sulit. Lalu saya datang kepada bapak saya, Pak, bantulah kerjain PR, saya bilang gitu. Ya, bapak saya saudara ada yang mengingat ya, Bapak Gembala Sidang. Dia orang yang pintar dan dia lulusan juga dari universitas yang terkenal. Terus dia bilang, wah ininya sini, biar Bapak ajarkan katanya. Oh dia ajarkanlah dengan caranya, dengan segala teorinya. Saya nggak ngerti. Tapi dia kerjaan pokoknya, saya nggak ngerti. Kemudian dapatlah hasilnya. Terus dia bilang gini, kau kasih besok sama gurumu, kalau besok gurumu tanya siapa yang buat, bilang Bapak yang buat. Wah, cocok lah saya pikir. Saya bawalah PR saya itu, saya kumpulkan PR saya. Gitu. Nah dulu pada waktu SD itu, pembagian PR itu sesuai dengan nilai. Jadi kalau nilainya 100 itu dipanggil duluan. Nah, katakanlah waktu itu saya lupa ingat berapa orang anak, katakanlah 30 anak. Sampai nomor 20 saya gak dipanggil-panggil nih. Saya pikir kok gak dipanggil-panggil ya. Biasanya saya termasuk dalam 10 awal dipanggil. Mulai deg-degan dong. Tapi saya masih berbaik sangka. Jangan-jangan saya paling spesial ya kan. Saya paling spesial. Saya paling terakhir dong dipanggil. Dipanggil terakhir Philip katanya. Saya maju ke depan. Kenapa ini PR-nya? 0 katanya.
Nol, saya bilang, hah? Nol? Siapa yang buat ini? Saya udah melangkah dengan gagah. Saya yakin sekali bahwa mungkin saya akan menjadi populer pada hari itu. Ternyata nol, Bapak Ibu Saudara. Kok nol, Bu? Saya bilang. Padahal hasilnya sama. Saya bandingkan sama teman saya, hasilnya sama kok. Enggak gini jalannya ya, katanya. Siapa yang ngajarin kayak gini? Bapak, saya bilang. Oh ya, bilang sama Bapak, bukan gitu jalannya gini. Wah, saya sampaikan dong sama Bapak saya marah-marah. Wah, Bapak dia bilanglah segala sesuatu. Gurumu itu nggak tahu saya siapa dan lain sebagainya. Oke, case close. Saya tidak lanjut lagi sampai di sana. Maksud saya adalah Bapak Ibu Saudara, hasilnya boleh sama, tetapi jalan. Guru saya menilai jalannya. Nah, siapakah guru kita? Bukankah guru kita adalah pribadi Yesus Kristus Tuhan kita? Dialah yang menilai jalan kita. So, ikutin saja prosesnya. Jalani proses, kalaupun harus pasang surut, naik dan turun, it's all okay. Yang penting di dalam proses itu kita tetap setia melakukan firman Tuhan. Amin. Karena bukan hasilnya yang paling penting, tetapi jalannya. Amin. Amsal 1 ayat 1-4 saya akan tutup dengan ini dan mengundang teman-teman untuk maju ke depan. Amsal 1 ayat 1-4 berkata bahwa Amsal-Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Untuk itulah firman Tuhan bagi kita. Saya percaya kita semua pribadi yang siap melakukan firman Tuhan. Melakukan firman itu adalah sumber kebijaksanaan kita. Lakukanlah dengan setia. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan, di dalam kondisi yang tidak mendukung, di dalam hasil yang belum ada, setia melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, jadikan firman Tuhan dasar. Melakukan firman adalah pondasi yang kokoh. Kalau kita lakukan firman hari ini, kita sedang menjamin apapun yang terjadi ke depan, kita bisa melewatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Dan Bapak Ibu Saudara boleh berdoa apa yang Tuhan taruhkan setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu tidak pernah kebetulan Tuhan. Firman-Mu adalah dasar daripada kehidupan. Kami sangat bisa untuk membangun hidup kami di atas firman-Mu. Firman-Mu sangat layak untuk dijadikan dasar kehidupan. Kami perlu kekuatan ekstra, kami perlu tuntunan, kami perlu topangan untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Banyak hal yang pasti akan terjadi. Kalau hari ini pun kami lihat ada banyak kekurangan yang sedang terjadi. Banyak hal-hal buruk, berita-berita yang negatif bisa terjadi. Dan kedepannya pun pasti akan terus ada. Kami tidak bisa mengkondisikan itu semua. Namun kami hari ini mau memilih untuk berdiri di atas pondasi yang kuat. Yaitu menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya mendengar saja, tetapi melakukan firman Tuhan. Supaya hidup kami seperti rumah yang dibangun di atas batu. Hujan datang, banjir melanda, dasarnya tetap kokoh. Sehingga angin sekencang apapun tidak merubuhkan segala yang kami bangun di dalam kehidupan kami. Roh Kudus ajari kami bahwa yang paling penting adalah apa yang tidak terlihat. Iman, karakter, dan nilai-nilai yang kami pegang itulah yang paling penting. Yang perlu kami jaga. Perbaharui terus hidup kami. Sehingga sekembalinya kami kepada kehidupan kami, kepada tempat kami masing-masing, kami boleh berbuah terus bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi pelaku firman. Walaupun situasinya tidak memungkinkan, tidak mendukung, kami terus belajar untuk setia mengerjakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakan apa yang sudah kami dengar untuk dapat kami kerjakan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Amin. Haleluya semua umat Tuhan. Baiklah, sebelum kita memberi persembahan kita, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala Tuhan, kebaikan-Mu, kasih-Mu, bahkan juga buat pemeliharaan-Mu Tuhan, buat Tuhan hari-hari Tuhan dan seminggu ini juga Tuhan hingga telah kami lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Bapa kami mau memberi Tuhan persembahan kami Tuhan, baik juga Tuhan ucapan syukur kami Tuhan, bahkan juga Tuhan perpuluhan kami dan penginjilan, bahkan juga persembahan khusus dan persembahan utama Tuhan. Akan tetapi terlebih dahulu sebelum kami bawanya Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan, Tuhan berkati semua persembahan kami Tuhan, urapi persembahan kami Tuhan, agar setiap persembahan kami Tuhan menjadi Tuhan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan bisa juga berguna Tuhan di dalam sidang-Mu ini Bapa. Bapa, pada saat juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap Tuhan pekerjaan umat-Mu Tuhan, dimanapun kami bekerja Tuhan, baik pun Tuhan kami Tuhan yang bekerja sebagai pedagang, bahkan juga yang pengusaha, atau juga yang kami kerja serabutan Tuhan, dan bahkan juga kerja yang di pekerjaan yang ada di instansi pemerintah dan swasta Tuhan, senantiasa Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhanlah yang memberkati Tuhan, berkat-Mu tercurahkan Tuhan dimanapun kami bekerja Tuhan. Tuhan, apapun Tuhan yang kami kerjakan, bahkan apapun Tuhan yang kami pegang Tuhan, semuanya berhasil Tuhan, semuanya berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan, buat Tuhan umat-Mu Tuhan mungkin pada saat ini Tuhan, yang belum mempunyai pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan umat-Mu Tuhan, pakailah orang-orang di luar sana Tuhan untuk memberkati kami Tuhan, bukakan lapangan pekerjaan Tuhan agar kami bisa Tuhan bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, baik Tuhan yang mungkin Tuhan dalam keadaan sekolah atau studi Tuhan, Tuhan semuanya Tuhan, apapun yang menjadi Tuhan kebutuhan mereka Tuhan, Tuhanlah yang mencukupinya Tuhan. Dan berikan juga Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan, menjadikanlah mereka anak-anak yang pintar Tuhan, cerdas Tuhan, bahkan juga patuh kepada orang tua Tuhan. Dan bisa juga Tuhan mereka berguna bagi-Mu Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Dan bahkan juga Tuhan masa depan yang terbaik, pekerjaan, masa depan yang cerah telah Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan, buat setiap umat-Mu Tuhan mungkin pada saat ini Tuhan yang sedang mempunyai visi misi atau Tuhan siap jawabannya doa menanti doanya kepadamu Tuhan. Tuhan berikanlah kepada umat-Mu Tuhan kesabaran, ketabahan agar tetap Tuhan setia Tuhan, menanti berpegang teguh Tuhan pada doa-doa jawaban yang dari-Mu Tuhan. Dan Tuhan mungkin juga kami berdoa mungkin pada saat ini ada juga Tuhan umat-Mu Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhanlah yang menyembuhkan Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan menyembuhkan setiap umat-Mu Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, sembuh Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan, di mana Tuhan setiap kami menghadapi pada sendi bulan puasa ini Tuhan, kami mungkin Tuhan dalam keadaan perekonomian sedang susah, tapi kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kepada kami kekuatan yang mencukupkan segala Tuhan kebutuhan kami Tuhan, bahkan membukakan semuanya jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami menyatukan hati, menghancurkan segala kuasa-kuasa jahat yang mencuri juga sukacita setiap umat Tuhan, menghalang-halangi juga berkat-berkat Tuhan tercurahnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus bersungut-sungut juga kikir pelit. Dalam nama Yesus tidak berkuasa Engkau yang menghalang-halangi juga masa depan terbaik buat setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus menghalangi juga
kesembuhan terjadinya buat setiap umat Tuhan. Dalam nama Yesus tidak berkuasa Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Amin. Jadikanlah terang firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kita. Oh hanya Kau, tiada yang lain, hanya Kau bertambah dan ku berkurang. Dunia melihat Kau terang. Oh hanya Kau bebaskan ku, hanya Kau jalan terang hidupku menyatakan hanya Kau. Oh hanya Kau, tiada yang lain, hanya Kau bertambah dan ku berkurang. Dunia melihat Kau terang. Oh hanya Kau bebaskan ku, hanya Kau jalan terang hidupku menyatakan oh hanya Kau. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tiada yang lain, hanya Kau bertambah dan ku berkurang. Dunia melihat Kau terang. Oh hanya Kau bebaskan ku, hanya Kau jalan terang hidupku menyatakan hanya Kau. Sama-sama kita katakan, oh datanglah, oh datanglah, oh datanglah, oh datanglah, oh datanglah. Sekali lagi katakan, oh datanglah, oh datanglah. Kerajaanmu dalam hidupku milikku, dan yang ku rindukan selalu hanya Kau. Tiada yang lain, hanya Kau bertambah dan ku berkurang. Dunia melihat Kau terang. Oh hanya Kau bebaskan ku, hanya Kau jalan terang hidupku menyatakan oh hanya Kau, oh hanya Kau, tiada yang lain, hanya Kau bertambah dan ku berkurang. Dunia melihat Kau terang. Oh hanya Kau bebaskan ku, hanya Kau jalan terang hidupku menyatakan hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang orang lihat dari diri kami. Supaya Engkau selalu bertambah, kami semakin berkurang. Hanya Engkau satu-satunya terang dan jalan, kebenaran dan hidup. Biar hidup kami selalu memancarkan terang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami dapat berkumpul dan mendengar firman dan belajar sesuatu pada hari ini. Terima kasih untuk pengertian yang Kau berikan bahwa hidup kami perlu untuk melakukan firman. Betapa perlunya membangun dasar yang kokoh dalam hidup ini supaya tidak mudah rubuh, tidak mudah goyah. Dan kami bersyukur karena firman juga mengajari bahwa orang yang melakukan firman
Dari sanalah muncul kebijaksanaan dan akal budi. Ayo kami terima firman-Mu, kami mulai kerjakan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Janji Tuhan kami akan lihat digenapi dalam kehidupan kami. Walaupun belum tampak, kami terus dengan setia melakukan firman-Mu. Terus dengan setia Tuhan mengerjakan apa yang Kau minta untuk kami kerjakan. Berkati juga semua yang sudah melayani pada hari ini. Mulai dari gembala sidang kami berdoa, Tuhan terus memberikan kekuatan, tuntunan, dan juga memberikan arahan Tuhan untuk memimpin kami gereja-Mu sampai pada rencana Tuhan. Bahkan juga berdoa bagi keluarga gembala sidang, bagi para full-timer, pelayan-pelayan, pengerja, para pemimpin dalam gereja ini. Kami berdoa supaya semuanya, apa yang sudah mereka korbankan, mereka berjerih lelah Tuhan, setiap minggunya mempersiapkan, dan selalu mengusahakan apa yang baik untuk bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa supaya semua yang mereka kerjakan menjadi sebuah ukupan yang harum bagi hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berdoa juga bagi bangsa negara kami. Kami ucapkan syukur dan kami ucapkan berkat atas Indonesia yang percayakan hal yang baik terus terjadi atas bangsa kami. Berdoa bagi Sumatera Barat, Kota Padang, biar kota ini dapat Tuhan semakin dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Rahmat dan kasih Tuhan kami percaya ada atas kota kami. Kami bersyukur kami dapat pulang. Kami serahkan perjalanan kami sampai tiba di rumah dengan selamat. Segala doa permohonan kami tetap kami naikkan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya apa yang sedang kami hadapi tidak ada satupun di luar daripada rencana Tuhan. Kami tahu Tuhan pegang kendali akan semuanya. Di dalam nama Yesus kami menghancurkan segala kecelakaan, tabrakan, segala bencana tidak bisa menjamah kehidupan kami. Kekhawatiran akan kuasa Tuhan, akan otoritas Tuhan tidak bisa menjamah pikiran kami semua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus, tolong kami semua untuk kami dapat berjuang dengan sungguh-sungguh membangun hidup kekristenan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari semua jemaat Tuhan kita angkat kedua tangan kita ke arah sorga. Dan terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa penguasa kita. Serta persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita satu-satunya. Dan pertolongan, tuntunan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua. Teruslah hidup dengan iman dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita semua yang percaya kita berkata, amin. Have a good Sunday semuanya. Tuhan berkati. Sampai bertemu dalam ibadah kita berikutnya.